Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Rahmah, NIM 2105050033, dan Dewi Karmila, NIM 2105050013. Apa peran WTO dalam mengatasi perang dagang antar negara? Peran WTO dalam menyelesaikan perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok adalah sebagai arbitrator melalui Dispute Settlement Body pada tahun 2019. Dalam DSB, sengketa ini akan ditinjau oleh para hakim yang ada. Pada tanggal berapakah WTO didirikan? WTO adalah salah satu organisasi internasional yang berfokus pada perdagangan bebas. WTO mulai pada 1 Januari 1995. Apa dampak positif WTO bagi Indonesia? Dampak positif dari WTO bagi Indonesia salah satunya yaitu negara mendapatkan proteksi dari potensi ketidakadilan perdagangan hingga terjadinya diskriminasi kebijakan. Di sisi lain, dampak negatif dari WTO adalah terlibatnya perusahaan asing hingga tahap menguasai pada sektor perdagangan pokok Indonesia. Apa yang menjadi tujuan WTO? Tujuan WTO yang cukup penting yaitu membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam menjalani kegiatannya. Tujuannya yakni untuk memastikan perdagangan mengalir mulus, dapat diprediksi dan sebebas mungkin. Apa latar belakang munculnya WTO? WTO terbentuk setelah dilakukannya perundingan putaran Uruguay dan Uruguay Round pada tahun 1986 hingga 1994. Putaran tersebut mencakup semua bidang perdagangan. Para peserta setuju bahwa ada pajak pemotongan atas bea masuk terhadap produk tropis dari negara berkembang. Berapa jumlah anggota WTO? WTO secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 1995. Pada awal terbentuk WTO, jumlah anggota WTO adalah 154 negara. Pada tahun 2020, anggota WTO berkembang hingga berjumlah 164 negara di seluruh dunia. Apakah Cina masuk WTO? Tiongkok menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau yang disebut dengan WTO pada 11 Desember 2001. Setelah memperoleh persetujuan dari konferensi tingkat menteri sebelum dapat bergabung dengan WTO, Tiongkok harus melalui proses perundingan yang panjang dan juga melakukan reformasi terhadap ekonominya. Apa saja pengaruh WTO dalam perdagangan internasional? Fungsi WTO dalam perdagangan dunia ada 5. Yang pertama, mengatur perjanjian antar negara dalam perdagangan. Yang kedua, memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen. Yang ketiga, sebagai forum negosiasi perdagangan. Yang keempat, memonitor kebijakan perdagangan suatu negara. Dan yang terakhir, memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang. Sebutkan 3 fungsi WTO. WTO melayani 3 fungsi utama. Yang pertama, memfasilitasi negosiasi perdagangan. Yang kedua, memantau kepatuhan. Dan yang terakhir, menangani perdagangan.
Sistem penyelesaian sengketa atau yang disebut dengan DSS adalah mekanisme hukum WTO untuk menyelesaikan konflik perdagangan antar anggota. Anggota dapat terlibat dalam DSS dengan salah satu dari 3 cara. Mereka dapat mengajukan tuntutan kepada anggota lain sebagai pengadu atau menjadi topik pengaduan sebagai responden. Negara-negara dengan kepentingan perdagangan substansial dalam sengketa juga dapat bergabung sebagai pihak ketiga. Semua keputusan akhir DSS bersifat mengikat dan wajib. Respon apa saja yang dapat diterima Cina pada saat masa perang dagang? Respon negatif yang banyak diterima Cina seperti perang dagang, sanksi WTO, semakin membuat Cina disadari keberadaannya oleh masyarakat internasional, sehingga menjadi ancaman tersendiri bagi negara sekitarnya. Namun, apabila kita bisa menyikapi secara konstruksif, kebangkitan Cina bukanlah menjadi suatu ancaman, tetapi peluang yang bisa dimanfaatkan oleh negara-negara mitranya untuk dapat check up strategi dalam menangani keterpurukan ekonomi dalam arena perpolitikan ekonomi global. Bagaimana prinsip kerja WTO? Prinsip dasar WTO perlakuan yang sama untuk semua anggota. Prinsip ini diatur dalam pasal 1 GATT 1994 yang mensyaratkan semua komitmen yang dibuat atau ditandatangani dalam rangka perlakuan yang secara kepada semua negara anggota WTO tanpa syarat. Apa peran WTO bagi dunia? Seperti diketahui, WTO merupakan organisasi perdagangan dunia yang fungsi utamanya antara lain adalah mengawasi persetujuan perdagangan untuk multilateral trade, forum untuk penyelesaian sengketa dagang, menjalin kerjasama institusi internasional. Bagaimana penyelesaian sengketa kasus perdagangan internasional di WTO? Mekanisme penyelesaian sengketa GATT dan WTO ditinjau dari hukum ekonomi internasional dapat dilakukan melalui 2 cara, yakni non-yudisial dan yudisial. Non-yudisial PEC 99 meliputi negosiasi, mediasi, good advisor, konsiliasi. Sedangkan yudisial dapat dilaksanakan melalui arbitrasi atau judicial settlement. Apa itu WTO? Perdagangan internasional. WTO adalah organisasi antar pemerintah dengan tujuan untuk membuat perdagangan antar negara semakin terbuka dengan penurunan bahkan peniadaan hambatan tarif maupun non-tarif. Pembentukan organisasi perdagangan dunia dilatar belakangi dengan berakhirnya Perang Dunia. Baik, itu saja. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.